Oke, baik teman-teman, kita mulai saja sesi sore hari ini. Terima kasih banyak teman-teman semua yang sudah hadir di sini. Terima kasih juga buat yang nanti akan presentasi minggu depan. Mohon maaf, kita kita reschedule lagi dikarenakan satu dan lain hal tanpa mengurangi rasa hormat saya buat pada kalian gitu ya. Saya tetap hargai teman-teman yang sudah mempersiapkan presentasinya. Tapi karena sudah kita putuskan dari awal, kita akan mulai jam 5 gitu ya, dan teman-teman sudah hadir. Jadi saya akan mengisi sesi hari ini dengan berbagi materi dengan uh, teman-teman semua ya. Sudah tampil di layar komputer teman-teman semuanya? Apa yang Sudah, Pak. sudah ya? Oke, sebentar saya perbesar dulu biar teman-teman lebih enak melihatnya. Kalau di laptop mungkin lebih baik, tapi kalau di handphone saya nggak tahu nih, apakah ini bisa terlihat dengan baik atau tidak, gitu ya. Oke, jadi begini teman-teman, saya akan berbagi materi ini. Sebenarnya saya tadi iseng saja, bukan iseng sih. Saya dapat notifikasi bahwa Google Drive saya sudah hampir penuh gitu ya. Jadi saya perlu bersih-bersih gitu ya dari berkas-berkas atau files yang mungkin sudah saya tidak butuhkan lagi. Jadi saya browsing-browsing Google Drive saya dan saya mendapatkan sebuah latihan pembuatan machine learning khususnya di bidang computer vision. Betul tadi ini terkait dengan topiknya kelompoknya Muiz dan kawan-kawan ya yang beberapa minggu lalu presentasi tentang computer vision gitu ya. Ini agak sedikit technical gitu ya, tapi mudah-mudahan saya akan jelaskan secara umum saja. Saya nggak akan jelaskan dari source code-nya karena saya yakin juga teman-teman belum begitu menguasai Python gitu ya. Tapi di sini saya mau tunjukkan saja gimana sih membuat langkah-langkah membuat machine learning gitu ya, atau langkah-langkah membuat kecerdasan buatan khususnya di bidang computer vision gitu ya. Pada dasarnya nanti akan sama kalau nanti teman-teman bikin bikin kecerdasan buatan untuk yang lain gitu ya, itu hampir sama gitu. Nah, di kesempatan kali ini saya akan berikan teman-teman gimana sih machine learning bisa mendeteksi tulisan tangan manusia gitu ya, berupa angka 0 dan 9 gitu ya. Karena kan angka itu memang hanya ada 0 dan 9. Setelah 9 dia balik lagi ke 1 dan 0 gitu ya. 11 juga angka 1, 1. 12, 1, 2. Jadi memang angka tertinggi itu adalah 9 gitu ya. Itu ada filosofinya, juga ada ilmunya gitu ya. Bahkan kalau orang yang belajar tentang apa sih namanya numerologi gitu ya, ada tentang ilmu tentang numbers gitu ya. Ternyata angka itu punya makna gitu ya, ada maknanya, ada artinya gitu. Ya, itu bagi yang mau mendalami ada. Oke. Sekarang kita akan menggunakan dataset yang sudah disediakan oleh kebetulan Google itu sudah menyediakan sebuah dataset yang disebut dengan dataset MNIST, yaitu dari sebuah standar teknologi gitu ya yang sudah mengumpulkan sekian ribu data gitu ya tentang uh, tulisan tangan ini ya, ada 70.000 lebih gambar tulisan tangan, salah ketik tulisan tangan gitu ya, yang gambar ini sudah diolah sebelumnya ya. Jadi gambar tulisan tangan ini sudah diolah dengan dimensi 28 kali 28 pixel ya, dengan total feature ada 784 ya. Nah, teman-teman masih ingat nggak dulu di computer vision kita ada juga bicara feature extraction gitu ya. Kemudian sini kok kita ada dimensi pixel 28 kali 28 gitu ya. Nah, ini semua data yang sudah apa ya, sudah melewati pre-processing, datanya sudah dikelola sedemikian rupa, jadi kita tinggal gunain aja. Enaknya itu.
bayangkan kalau misalkan teman-teman mau mencobanya sendiri gitu ya, misalkan teman-teman kasih kertas ke semua teman sekelas atau sekantor, suruh tulis angka 0 sampai 9 gitu ya, sebanyak-banyaknya kumpulkan dari tulisan angka itu, kemudian dilakukan scanning ya, dibuat format digital gitu ya, maka nanti format digital itu sudah dalam dimensi pixel tertentu ya. Kalau misalkan teman-teman pakai 1024 pixel, maka nanti ukuran gambar satu tulisan angka itu adalah 124 pixel. Ya, makin besar pixelnya, nanti makin besar juga datasetnya, ukurannya, size dataset makin besar. Jadi di dataset MNIST ini sudah dikecilkan gitu ya, karena memang gunanya untuk proses pembelajaran gitu ya. Oke, baik, kita mulai saja untuk membuat sebuah machine learning. Itu sebenarnya sederhana sekali ya. Nanti teman-teman bisa bisa contoh saja. Di awalnya di sini yang paling penting kita adalah di sini langkah pertama kita perlu dulu mengambil data itu ya. Kita simpan data tersebut di dalam dataset kita ya. Itu paling pertama. Kalau teman-teman mau bikin sendiri silakan ya, nanti disimpan dalam sebuah directory tersendiri juga boleh gitu ya. Intinya kita punya dataset gambar tulisan tangan ya. Kalau di sini karena kita pakai dataset yang sudah disediakan oleh Google, maka kita tinggal panggil saja ya. Kemudian kita akan mengenerate indeks, setiap gambar itu kita kasih indeks ya. Jadi biar tahu ini gambar keberapa gitu ya. Sama nanti teman-teman juga kalau ngumpulin kertas tulisan tangan teman-teman itu kan nanti kita catat ini tulisan tangan si A, si B, si C gitu ya. Teman saya nih gitu ya, si A, si B ini tulisannya, oh ini kita kasih indeks gitu ya. Jadi kita akan membuat random index untuk setiap gambar yang kita pilih gitu ya. Ya, kemudian kalau mau ditampilkan contohnya tulisan tangannya seperti ini sudah dalam format digital gitu ya, dalam format digital, sehingga angka-angka ini kalau kita lihat ini sudah dalam format tadi 28 pixel kali 28 pixel, maka itu dia terlihat pecah-pecah gini ya. Nah, kalau nanti teman-teman merubah indeksnya, misalkan kalau nanti bikin gambar tulisan tangan sendiri, itu indeksnya 1024 atau 2048, makin besar, itu nanti makin halus nanti. Tidak pecah-pecah seperti ini. Karena kita gunakan 28 pixel, artinya dari titik sini ke sini ke kanan, ini ada 28 pixel, ke bawah 28 pixel. Ya. Jadi ada 28 kotak gitu ya, kalau kita visualisasikan. Ya. Ini gambaran beberapa sampel tulisan tangan yang sudah dibuat di MNIST. Lalu kita import dulu beberapa library yang kita gunakan ya. Kemudian kita cek dulu ya, kita punya 70.000 data tulisan tangan dan ada 784 feature. Kenapa ada 784? Mereka seperti tadi saya sudah sampaikan, mereka sudah memproses data ini sedemikian rupa. Kalau nanti teman-teman mau membuat data sendiri, silakan, fiturnya bisa kalian tentukan sendiri, gitu ya. Ya, nanti kemudian kita coba, karena ini datanya besar sekali, ada 70.000, kita ambil misalkan 1.000 saja dulu ya, biar lebih cepat prosesnya, gitu ya. Kalau mau ngambil 100 boleh, nanti tinggal diganti di sini 100, gitu ya, silakan. Ya. Kemudian kita pindahkan data ini, lalu kita akan membuat data, ya. Jadi machine learning ini akan mempelajari setiap gambar ini, lalu dia nanti di akhir machine learningnya dia harus bisa memberikan label, ini angka 7, ini angka 8, ini angka berapa, nggak tahu, terserah mesin learningnya nanti mempelajarinya, ini angka 3, ini angka 7. Kalau kita manusia dengan kasat mata kita bisa melihat. Nah, bagaimana nanti machine learning mempelajari tulisan tangan ini sehingga dia bisa mengenalinya, ya.
Jadi nanti di sini makanya kita akan buatkan dua buah data terpisah. Yang satu adalah data, yang satu lagi target. Target ini adalah untuk memberikan label bahwa angka tersebut atau data yang di atas ini ya, dari data yang kita punya sebanyak 1000 data ini itu akan diberikan masing-masing label ya. Kalau misalnya nanti ada gambar tulisan tangan angka 7, dia nanti akan ngasih target, oh ini angka 7 gitu ya. Seperti itu. Jadi nanti maka dibuatlah dua dataset ini kita pisahkan ya. Oke. Ini untuk mengecek bahwa data kita sekarang hanya kita gunakan hanya 1000 ya, dari 70.000 yang ada gitu ya. Kita punya data gambar 1000 dan target labelnya 1000. Jadi ini harus cocok, harus sama persis ya. Gitu. Nah, dalam pembuatan machine learning tahap yang paling awal adalah sebelum kita melakukan pemodelan gitu ya. Kita perlu terlebih dahulu splitting data itu bahasa Indonesianya kita pisahkan gitu ya, data menjadi beberapa dataset yang kita sebut nanti dengan dataset untuk training ya, untuk si machine learning ini mempelajari data tersebut. Kemudian ada dataset untuk melakukan testing gitu ya, maka di sini ada kita sebut dengan X-train, X-test ya, ada Y-train, ada Y-test. Apa sih gitu? X-train dan X-test ini adalah data gambar berupa tulisan tangan tadi yang digunakan untuk training. Sedangkan yang X-test, data gambar yang kita akan gunakan untuk melakukan testing setelah machine learning ini dilakukan proses training gitu ya. Setelah itu ada Y-train, ada Y-test. Y-train ini adalah target, label yang sudah diberikan. Artinya setiap gambar itu tadi punya label. Tadi misalnya saya punya gambar tulisan tangan 7. Nah, ini targetnya dia harus bisa mendefinisikan bahwa gambar ini adalah 7. Nah, Y-nya ini adalah target ya, labelingnya. Sederhananya gitu ya. Jadi ada tentunya ini kita punya dua pasangan, X-train akan berpasangan nanti dengan Y-train, X-test dengan Y-test gitu ya. Ini kita panggil fungsinya saja, kemudian lalu kita split ya, kita pisahkan, besar kecilnya kita bisa atur di sini di program gitu ya. Jadi kita punya data untuk training machine learning kita itu sebanyak 950 dari 1000 data yang kita gunakan. Jadi 950 gambar tulisan tangan itu nanti akan kita gunakan di machine learning untuk belajar. Jadi machine learning akan baca semua gambar 950 gambar ini berikut dengan fiturnya. Setiap gambar punya 784 feature. Kemudian untuk data testingnya hanya 50 ya, dengan fitur yang sama gitu ya. Jadi total ada 1000 antara X-train dan X-test ya. Sedangkan untuk Y-train-nya hanya ada satu sisi saja di sini, dia tidak punya feature kan, dia hanya label doang. Jadi machine learning ini nanti tugasnya hanya mengklasifikasikan label ya. Mana yang angka 0, 1, 2 sampai 9 gitu ya. Jadi Y-train dia tidak ada feature. Ya, Y-train memang hanya ada satu value saja, satu axis saja. Oke. Jadi kita pisahkan dulu datanya, kita splitting. Setelah itu data sebelumnya kita buat, ini contoh ya, kita akan menggunakan model yang sudah ada ya. Di dalam machine learning ada beberapa model yang bisa kita pakai. Misalkan di sini kita pakai SVM. Singkatannya apa SVM? Saya lupa. Ya. SVM kita gunakan itu ya sebagai model machine learning-nya. Kemudian kita lakukan di sini training machine learning ya, machine learning-nya kita train ya. Jadi data X-train dan Y-train ini kita masukkan, kita feed ke dalam model. Nah, ini proses trainingnya sebenarnya terjadi di sini ya. Lalu setelah proses training terjadi, kita sudah punya model sebenarnya. Kita sudah punya model yang kita sebut di sini SVM.
Ya ini hanya contoh, teman-teman nanti bisa pakai model yang lain, ya bisa pakai uh, XBoss, bisa macam-macam, banyak sekali model pengenalan pola ya. Di sini kita pakai SVM. Setelah training sudah lewat, sudah terjadi, maka saatnya kita sudah punya model, sekarang kita tes model machine learning kita untuk memprediksi data yang sudah kita pisahkan tadi, yaitu dengan menggunakan data yang belum pernah dia kenal. Ya, kalau tadi kan di training dia menggunakan data ekstrim. Ya, pada saat testing ya kita akan menggunakan data testing, ya, data yang terpisah, yang belum pernah dikenali oleh model. Ya, di sini kita akan memprediksi data X-test, ya, yang sebanyak berapa tadi? Ada 50 gitu ya. Ada 50. Misalkan kita ambil 5 terakhir saja, ini saya ambilkan 5 terakhir saja untuk membuktikan bahwa benar nggak gambar yang diberikan itu dia bisa lakukan prediksi bahwa itu tulisan angka berapa gitu ya. Ini kalau dijalankan semuanya teman-teman bisa kok eksekusi ini, eksekusi semua running ya, udah running semua. Oke, kalau mau tampil semua ya ini tinggal dihapus saja nanti. Kalau saya mau lihat hasil semuanya, maka ini dihapus semua. Kalau mau lihat yang ke-10 terakhir, gitu ya, tinggal tampilkan 10. Gitu. Kemudian dari hasil tes, kita mau lihat gimana sih skornya atau ada error berapa gitu. Misalkan angka 1 ternyata dia deteksinya menjadi angka 7 atau sebaliknya gambar tulisan tangan 7 dia bilang itu angka 1 gitu ya. Nah, itu adalah error ya. Error model. Ya, modelnya ini kita perlu evaluasi. Jadi stepnya sama dalam semua machine learning. Setelah kita lakukan prediksi, kita evaluasi. Kita evaluasi berapa sih skornya, skor errornya. Ya. Skor error untuk SVM ini di kisaran 0,199 sekian. Artinya ya nanti teman-teman bisa lihat baik atau buruknya relatif. Nanti kita perlu bandingkan dengan machine learning yang lain, atau model yang lain, errornya berapa gitu ya. Baru kita bisa bilang dia baik atau dia performance-nya kurang baik gitu ya. Nah, untuk itu itu tadi evaluasi skornya. Sekarang saya mau tampilkan, ini hanya skrip saja untuk memperlihatkan kepada teman-teman bahwa hasil prediksi yang dilakukan adalah seperti ini ya teman-teman. Jadi ada angka 4, prediksinya 4, jadi labelnya di atas ya, gambar tulisan tangannya di bawah gitu. Ini angka 4, ini dia bingung 8, ini dia bisa prediksi 3, ini nggak tahu antara 9 atau 4, dia bilang prediksinya 4 ya. Jadi mesin learning dia bisa prediksi ini 8, 1 gitu ya. Teman-teman bisa lihat di sini ini antara 6 atau 0, dia bilang ini 0, 0 gitu ya. Jadi ini hanya label saja ya, prediksi ini saya bisa ganti kok. Misalkan saya tulis label juga boleh. Ini hanya mesin learning memprediksi tulisan tangan ini gitu ya. Maka saya tulis di sini hanya labelingnya prediksi gitu. Ya. Nah, dari hasil machine learning yang sudah kita training tadi, ya, tentunya ada beberapa prediksi machine learning yang salah gitu ya. Kita bisa lihat ada berapa yang salah gitu ya. Kita bisa filter dari gambar yang ada, misalkan ini ya. Ini adalah contoh beberapa hasil prediksi yang salah gitu ya. Kalau dilihat di sini angka 6, gambar pesan angka 6 tapi dia memprediksinya 2 gitu ya. Ini juga angka 6 tapi dia memprediksinya 0 gitu ya. Ini 2 tulisan tangannya tapi 3 ya. Dan masih ada beberapa contoh prediksi yang salah gitu. Ya, ini tadi kita menggunakan model SVM ya. Nah, sampai di sini dulu teman-teman bisa mengikutinya. Sebelum saya coba lagi dengan model yang lain, nanti kita coba pakai model KNN. Mungkin ada yang mau bertanya, saya kasih waktu dulu, silakan. Yang bertanya, Pak. Ya, siapa silakan yang mau bertanya?
Ini untuk menjalankan programnya bagaimana, Bang? Nah, tadi linknya sudah saya kasih kan, teman-teman tinggal klik execute all, jalanin aja ini, ya, dia akan running semua dari atas, ya, perlu menunggu. Nah ini kalau ini tanda seperti ini sudah dieksekusi, gitu ya. Kalau ini sedang progres, ya, ini sedang progres, sudah diceklis semua, sudah. Jadi tinggal gitu aja, teman-teman, tinggal execute all, ya, yang paling atas, gitu. Ini program sudah jadi, teman-teman mau modifikasi silakan, ini hanya apa ya, notebook latihan, ya. Ketika itu saya ajar ini di kuliah apa ya, lupa saya. Saya belajar sendiri lupa saya, ini udah lama sekali. Udah lama sekali. Ya, jadi jalannya seperti itu. Tadi siapa yang nanya? Rehan ya. Jadi program ini sudah bisa dijalankan. Ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya tadi? Siapa lagi? Kalau buat input data sheet-nya dia perlu dimasukkan kan ya, Pak? Data feed-nya, iya, data feed-nya betul, Data perlu sheet-nya. perlu kita deklarasi data feed-nya di sini, ya. Ini kita split, ya, kita split dulu datanya, ya. Nah, cara memasukkan data feed-nya di sini, ya. Ini di baris ini. Di sini proses training machine learning terjadi Ini dengan bertanya, Pak. data yang kita sudah definisikan. Kalau database yang ngambil dari kamera itu bisa nggak, Pak? Maksudnya input datanya? Bisa saja, hanya saja perlu diproses, nanti ada namanya data preprocessing, karena data itu perlu seragam. Bayangkan kalau mesin fotokopi gitu ya, kalian masukkan kertasnya bervariasi, ada yang ukurannya A4, A5, A3, A0, begitu masuk ke satu tray nggak bisa. Begitu juga machine learning. Machine learning agar bisa bekerja dengan baik, dia perlu dataset yang seragam. Maka itu di atas tadi sudah disampaikan bahwa semua gambar sudah dalam satu dimensi yang sama, yaitu 28 kali 28 pixel. Kalau kembali ke pertanyaan Rehan, bisa nggak? Bisa, hanya saja kalian perlu melakukan pre-processing data. Jadi data itu sudah clean, sudah bersih, sudah siap dimasukkan ke dalam machine learning. Kalau datanya masih bervariasi, masih kotor gitu ya, nanti bayangkan juga mesin fotokopi, kalau Anda masukkan kertas kotor, kertas buram, kertas yang rusak, mesin ke fotokopi juga hasilnya juga rusak. Ya kan? Begitu juga machine learning. Apa yang kita input, itulah nanti kualitas dari machine learning itu. Gitu. Jadi proses pembelajarannya, performance-nya tergantung dengan kualitas data kita, dataset kita, gitu. Ya. Begitu, Raihan. Ada lagi yang? Selamat sore, Pak Abdisi. Ya, silakan. Untuk presentasinya bagaimana ya, Pak? Siapa nih? Rahmat ya? Iya, Pak. Iya, tadi karena sudah sepakat kita teman-teman untuk presentasi, Rahmat, mohon ya di schedule ulang di Kamis minggu depan, pertemuan terakhir jam 7 malam. Oh, oke, Pak. Baik, Pak. Ya. Jadi Terima kasih, Pak. Rahmat dan siapa tadi? Hairul ya? Hairul, Pak. Ya, Ya. Hairul. Jadi Rahmat dan Hairul saya kasih kesempatan di minggu terakhir. Ya, Kamis depan online jam 7 malam. Baik, Pak. Kalau Kasih, memang Pak. kalian bisanya jam 7 gitu ya. Karena minggu depan adalah minggu terakhir secara online. Gitu. Baik, Pak. Kalau sekarang karena kita sudah sepakat di jam 5 gitu ya. Jadi saya manfaatkan waktu ini untuk berbagi sedikit ilmu yang pernah saya pelajari gitu ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Oke, ada lagi yang mau bertanya sebelum kita lanjut ke model berikutnya? Tidak ada? Kalau tidak, kita lanjut dengan model yang lain. Tadi Ada kita Pak di room chat, Pak. Pertanyaan, Pak. di room chat sebentar. Saya nggak lihat room chatnya. Di room chatnya mana ya? Kok hidden sih dia?
di room chat. Mana sih room chatnya? Boleh dibacakan? Kok saya nggak kelihatan ya? Izin Prof, berarti Iya. kalau ada angka yang tidak sesuai dengan data yang kita punya, Ya. dijadikan nol atau ke prediksi. Gimana? Berarti kalau ada angka yang tidak sesuai dengan data yang kita punya, dijadikan nol atau ke prediksi. Kalau misalkan tulisannya nggak jelas gitu ya, nanti prediksinya seperti apa? Nah, machine learning biasanya kalau tadi teman-teman lihat di sini ya, kalau misalkan tulisannya nggak jelas gitu ya, nanti machine learning akan melihat rasio kedekatan feature-feature yang ada ini. Misalkan kayak angka 0, ini kan nggak jelas nih, 0 tapi ada garis tengahnya gitu ya. Mungkin dia nulisnya buru-buru gitu ya. Nah, maka si machine learning akan memprediksi berdasarkan feature yang ada, kemudian dia akan melakukan scoring dari 740 sekian feature. Angka ini skornya mendekati kemana? Kalau ternyata dia mendekati ke angka 8, maka dia memprediksinya angka 8. Gitu. Jadi, kenapa bisa salah machine learning? Ya, tetap bisa salah, orang machine learning kan juga buatan manusia gitu ya. Tergantung input datanya. Kalau input datanya bagus, dia bisa bagus gitu ya. Saya juga pernah bilang bahwa sehebat apapun machine learning, itu tidak mungkin dia bisa memprediksi hingga 100% prediksinya benar. Kenapa? Ya bahaya kalau machine learning 100% benar. Lalu di mana ntar Tuhan kalah nanti. Ya. Jadi tidak akan ada bisa machine learning yang bisa memprediksi 100%. Kecuali memang itu yang sangat sederhana gitu ya. Tapi kalau untuk hal-hal yang kayak gini, misalnya prediksi cuaca gitu ya, prediksi harga saham, harga forex, kripto gitu ya, atau prediksi temperatur gitu ya, itu tidak akan ada pernah bisa 100%. Tapi dari situ manusia bisa ambil keputusan ya. Oh, besok nih akan naik temperaturnya. Oh, suhunya besok akan turun gitu ya. Jadi kita bisa ambil persiapan kira-kira apa yang harus kita lakukan gitu. Intinya sih seperti itu, machine learning dibuat gitu ya, untuk membantu manusia dalam pengambilan keputusan di depan ya gitu. Jadi kalau ini angkanya tadi dia tidak kenalin ya, bukan berarti nanti mesin learningnya sembarangan, tidak. Mesin learning akan memprediksi berdasarkan scoring feature yang terdekat gitu, berdasarkan apa metode yang dia pelajari. Dari, kalau dalam hal ini tadi dia belajar ada 950 gambar yang dia pelajari gitu. Nah, dari 950 gambar dia berarti hanya mengenal dari 950 gambar itu. Tapi bayangkan kalau misalkan teman-teman boleh nanti teman-teman edit ini ya. Teman-teman edit lalu kalian boleh file simpen sebagai copy di drive kalian ya, supaya kalian bisa modifikasi ya. Jadi kalian bisa memodifikasi script ini, misalkan saya ini kan hanya 1000 ya. Mungkin kalau saya kasih lebih banyak, kalau saya kasih 10.000 atau saya pakai semuanya gitu ya. Tentunya mesin learningnya lebih baik karena dia belajar sebanyak 70.000 dibanding dengan yang 1000. Coba aja teman-teman sendiri ya. Teman-teman baca buku satu dibanding dengan orang yang baca buku 70.000. Kira-kira database-nya atau knowledge-nya lebih baik yang mana? Gitu. Ya, perbandingannya seperti itu. Ya, berbanding lurus. Kalau machine learning hanya dikasih gambar, tadi di sini contohnya tadi saya hanya kasih 1000 kan tadi di sini. Ya. Tentunya akan lebih baik kalau saya kasih di sini 2000. Akan lebih baik kalau saya kasih 3000. Akan lebih baik kalau saya kasih 10.000 kan gitu. Makin besar data yang dipelajari oleh machine learning, makin banyak, makin baik gitu. Hanya saja datanya sudah bersih ya, bukan berarti nanti dari 10.000 ini ternyata yang 9.000-nya datanya jelek gitu ya.
nanti mesin learning akan punya performance yang juga nggak baik gitu. Makanya ada tahapan sebelumnya, yaitu dengan data yang disebut data pre-processing. Dalam hal ini data pre-processing sudah dilakukan oleh lembaga ini, MNIST ya. Jadi sebuah lembaga nasional Institut Standar dan Teknologi yang sudah menyediakan dataset yang sudah melalui proses pre-processing gitu. Tapi kalau belum, teman-teman harus melewati tahapan itu dulu ya, yang disebut dengan pre-processing data. Itu yang juga memakan waktu lumayan panjang ya, lumayan cukup lama pre-processing gitu ya. Kalau misalnya saya rubah 2000, tentunya bisa teman-teman jalanin lagi, kita ulang lagi semuanya, apakah nanti errornya sama, mungkin berubah gitu ya. Coba kita lihat kan sekarang ada 2000 ya, sekarang 2000, jadi trend shape-nya ada 1900 ya, karena dari sini ya ukurannya ya 1900 kita lakukan buat training, tesnya hanya 100, total 2000 ya. Kemudian kita lihat errornya, ini contoh 10 yang terakhir, errornya sudah berkurang ya. Tadi 0,19 sekian-sekian ya kan. Teman-teman bisa lihat di sini performance mesinnya lebih baik ya. Ini menunjukkan dari evaluasi kinerja errornya sudah berkurang gitu. Sehingga apakah masih tetap ada error? Coba kita lihat di bawah, tetap masih ada error, ada banyak, karena saking banyaknya data gitu ya, ada tulisan yang tidak jelas gitu ya. Namanya juga tulisan tangan manusia bervariasi kan. Kemudian mesin learning mempelajari dari feature-feature itu, dia lihat, oh ternyata ini scoringnya dia dekatnya ke angka 3, padahal angka 8 gitu ya. Mungkin dia tidak bisa membaca angka pixel-pixel yang di sini gitu ya. Dia melihat yang boldnya saja, yang tebalnya saja. Oke, begitu. Tadi pertanyaan siapa tadi? Rehan. Di itu ada yang bertanya apa? Bisa ada yang membacakan? Kok saya nggak hilang? Ini nggak muncul. Tadi pertanyaan Doni, Wak. Oh, tadi pertanyaan Doni. Oh, itu tadi yang dibacain. Oke. Sudah tadi, Pak. Sudah ya. Ada lagi yang mau Belum bertanya? ada, Pak, untuk saat ini. Belum ada ya. Oke, baik. Kalau gitu kita lanjut dengan model KNN ya. Model KNN ya. K Nearest Neighbor. Nah, K Nearest Neighbor ini model yang paling banyak juga digunakan untuk apapun ya, untuk machine learning. Jadi dia akan melihat seberapa dekat ya K Nearest Neighbor. Jadi dia akan melihat seberapa dekat sih dia dari prediksi saya gitu ya. Jadi dia akan membuat dulu sebuah apa ya, kayak kalau kalian masih ingat linear regression gitu ya. Jadi dia akan menarik dulu garis tengah dari data set yang ada, kemudian dia akan mencari yang terdekat gitu ya, nilai yang terdekatnya. Jadi di sini kita pakai model, kita bikin model lagi dengan dataset yang sama ya, kita panggil modelnya yang sudah tersedia di dalam Python. Lalu kita lakukan training, sama di sini lakukan trainingnya ya, proses trainingnya terjadi di sini ya, di baris ini. Ini adalah proses training dengan memasukkan feed, datanya adalah xtrain dan ytrain ya. Xtrain ini adalah data gambarnya, ytrainnya adalah labelnya ya. Setelah dilatih, kita evaluasi dulu ya, berapa errornya. Ternyata errornya 0,11 gitu ya. Kemudian kalau kita lakukan prediksi ya, nah ini adalah hasil prediksi menggunakan KNN gitu ya. Apakah KNN juga punya prediksi yang error? Biasanya ada, tetap ada gitu ya. Kita lihat di sini ya, kita tampilkan prediksi yang salah dengan model KNN gitu ya. Di sini KNN punya beberapa
contoh ya, saya ambil sini hanya beberapa ya. Ada ini tulisan tangan 8 tapi dia prediksi 1, tulisan tangan 2 dia prediksi 1, 5 jadi 0 gitu ya. Ini kan memang agak rancu nih, kita ambigu sendiri. Ini angka berapa gitu ya. Ini juga gitu ya. Beberapa kali ya. Gitu. Ya. Jadi ini dua model yang saya berikan sebagai contoh saja. Jadi teman-teman nanti kalau mau memodifikasi atau mencoba dengan model yang baru, ikuti saja step ini kalau mau ngoprek-ngopreknya gitu ya. Tapi di sini kalau teman-teman lihat kembali ilmu computer vision gitu ya, kalau masih ingat bahwa di computer vision kita ada apa? Masih ingat nggak? Ada extract feature gitu ya. Dalam model pengenalan tulisan tangan, kita akan mengekstrak feature dari tulisan tangan gitu ya. Karena tulisan tangan manusia berbeda-beda gitu ya. Nah, feature yang diambil adalah dari pixel yang ada ini. Jadi kita punya sekian ratus feature, padahal hanya tulisan tangan gitu ya. Hanya tulisan tangan. Tapi dari pixel 28 kali 28 pixel ini ya, karena setiap titik kecil di sini adalah 1 pixel. Dan angka-angka ini ya, kalau kita perbesar lagi gitu ya, maka kita akan mendapatkan nanti yang disebut dengan edge ya. Ada sudut-sudut gitu kalau kita zoom gitu ya, sehingga kita akan dapat feature dari setiap tulisan tangan ini ya. Jadi si machine learning bisa lihat bahwa feature tulisan tangan 2 itu seperti ini loh bentuknya gitu. Oh, kalau 1 itu hampir lurus gitu. Jadi dia akan mempelajari bentuk-bentuk ini dari feature yang kita definisikan. Gitu. Ya. Nah, itu tadi pakai KNN dan SVM models ya. Gitu. Nah, kalau teman-teman juga mau coba rubah dari trend size-nya gitu ya. Saya rubah trend size-nya hanya 80 deh gitu ya. Kalau tadi 95, sekarang saya rubah 80. Teman-teman boleh bermain dengan angka-angka ini ya. Kalau misalnya saya rubah sedikit banyak jadi 10.000 gitu ya. Mudah-mudahan masih kuat mesin Google-nya ya. Kita coba running ulang semuanya. Apalagi yang bisa kita optimize ya di sini. Contoh itu aja dulu ya. Jadi kita dalam membuat machine learning ada namanya teknik hyper tuning, di mana machine learning kita tuning dengan angka-angka, dengan parameter, sehingga kita bisa dapatkan performance machine learning yang lebih baik. Gitu. Oke, kita ulang lagi, kita jalankan. Ya, tuh kan dia ada angka-angka yang ini nggak tahu ini angka berapa, gitu kan? Kita sendiri bingung ini angka berapa, gitu ya. Kita sekarang dengan pakai data 10.000 ya. 10.000 dengan trend size-nya sekarang kita rubah ya. Jadi kita hanya 80% untuk training, 20% untuk tes ya. Dengan SVM model ya, kita bisa dapetin errornya di 0,08 ya. Kemudian kalau KNN berapa errornya? KNN 0,05 ya. Kalau kita compare, kita bandingkan antara KNN dan SVM, kira-kira teman-teman bisa lihat kan siapa yang performance-nya lebih baik gitu ya. Karena kita punya dua model yang bisa kita bandingkan. Kalau kita hanya punya satu model, kita nggak pernah tahu dia baik atau buruk, kita nggak tahu ya. Karena kita nggak punya perbandingan ya. Misalkan kita hanya punya model SVM saja, kita bilang errornya 0,8, oh ini sudah baik atau siapa. Jadi untuk bilang ini lebih baik performance-nya atau lebih buruk performance-nya dari machine learning yang lain, kita perlu lakukan perbandingan. Gitu. Ya. Nah, dari sini saja kita masih bisa lihat tetap ada yang error dalam prediksi ya. Jadi terus lagi kita bisa tambahkan
tuningnya, mesin learningnya kita bisa tuning lagi, kita bisa tambahkan datanya, atau kita bisa dengan beberapa metode yang lain gitu. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya, silakan saya kasih waktu teman-teman untuk bertanya. Monggo, silakan. Iya, bertanya Pak. Ya. Ini kan kalau kita punya komputer nggak memenuhi spek Pak, misalkan pengen menjalankan ini, itu apakah bisa Pak? Kebetulan ini kita pakai Google Colapse ya. Google Colapse itu kalian hanya butuh komputer koneksi internet, karena resource-nya itu pakai punya resource-nya Google. Ya, kalau teman-teman lihat di sini kita punya RAM, disk-nya punya Google. Kalau teman-teman butuh yang pakai GPU, Google menyediakan beberapa koneksi ke yang menggunakan GPU, gitu ya. Gitu. Ini kan online, teman-teman bisa akses ini online. Berarti resource-nya ini pakai resource-nya Google, ya. Semuanya secara online, semuanya pakai punyanya Google. Kalau teman-teman mau bikin sendiri, ya silakan. Teman-teman tinggal install Python di komputer kalian dan jalankan source code ini. Tinggal copy paste saja semuanya dalam sebuah program Python, bisa dijalankan. Kalau ini belum terlalu besar, ya. Kalau ini belum terlalu besar. Kalau ada yang lebih besar lagi, datanya misalnya data untuk X-ray gitu ya, nah itu butuh GPU, ya, Graphical Processing Unit. Ya, kalau kayak komputer laptop tuh komputer laptopnya gamers, nah itu baru cocok untuk mengerjakan pembuatan machine learning. Kalau komputer-komputer yang Intel Celeron atau yang standar, yang buat office gitu ya, itu nggak cukup kuat untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti ini, gitu ya. Tapi enaknya sekarang sudah ada Google Colapse gini ya, teman-teman bisa menggunakan sharing resource dari Google, gitu ya. Kalau memang nggak punya, kalau misalnya Google kadang juga, ini kan karena resource-nya sharing, kalau misalnya pengen sendiri, ya sebaiknya punya komputer yang ada GPU-nya, gitu ya. Komputer gamers biasanya itu yang setara gitu ya, performanya cukup kuat untuk melakukan proses training. Gitu. Ya, begitu Rehan. Baik Pak. Ini mah kalau pakai Google Colapse untungnya sederhana gini, ini masih sederhana, dia belum terlalu berat untuk datanya ya, hanya 1000, 10.000 dan hanya 28 pixels gitu ya, dia nggak terlalu berat, makanya cukup cepat dia. Oke, baik, ada lagi yang mau bertanya? Silakan yang mau bertanya. Silakan. Tidak ada? Tidak ada Pak. Tidak ada. Cukup jelas atau cukup bingung? Cukup bingung ya. Gak apa-apa, nih intro saja ya buat teman-teman biar punya gambaran tentang gimana sih bikin machine learning pakai computer vision gitu ya. Ini yang paling sederhana ya. Ya, saya kasih dulu yang paling sederhana dulu. Yang paling mudah teman-teman ikuti ya. Saya paham kalian bukan programmer gitu ya, tapi saya di sini cuma mengenalkan tahapan-tahapannya saja dulu ya, dan bagaimana machine learning itu mempelajari tulisan tangan dalam hal ini dan dilakukan proses prediksi, dan bagaimana sih machine learning bisa ini baru step-stepnya aja ya, jadi habis kita bikin mesinnya, kita evaluasi gitu ya, dan ternyata kita cek evaluasinya kayak gini gitu ya, masih ada error gitu.
Oke, baik, kalau tidak ada yang ditanya karena juga sudah maghrib, eh, saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman sudah hadir di sini berpartisipasi di sesi kelas ini. Berarti kita masih ada satu sesi terakhir kita minggu depan, ya, akan diisi nanti oleh teman kita yang akan berbagi materi. Baik, kalau gitu saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitas kalian. Waalaikumsalam Pak, terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih Pak. Ya.